Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Six Generation. Buat teman-teman di rumah yang mau lihat podcast Six Generation yang lainnya, bisa lihat di channel YouTube-nya SMA 6 Negeri Bandung. Asik. Sekarang kita harus berbahagia dulu gak sih, Sif? Iya nih. Setelah bertahun-tahun, berwindu-windu, berbulan-bulan kita off air ya, gak muncul di channel YouTube-nya SMA 6 Bandung. Akhirnya kita bisa kembali on air dengan topik baru, bahasan baru tentu saja. Iya nih, betul banget di awal semester yang baru ini. Betul. Dengan wajah-wajah baru, MC baru, semangat yang baru, pacar baru juga. Jangan gitu. spill di sini dong. Ya, aduh, maaf nih. Tapi ini tuh debut pertama kita ya sebagai anak kelas 10 untuk tampil di channel YouTube-nya SMA 6 Bandung, apalagi di podcast Six Generation ini. Iya nih, kita itu berhasil merebut kursi panasnya gitu. Betul istilahnya. banget, kursi Iya. panas yang biasa diduduki Kang Nabil Dan sama juga Kang Kang Taufik. Taufik, iya. Si paling IPA dan si paling IPS. Ya nih buat teman-teman, jadi angkatan kita itu adalah angkatan yang paling aman, paling damai, paling tentram. Kenapa? Karena kita tuh adalah generasi yang damai ya. Kurikulum Merdeka. Jadi harus merdeka. Jadi nggak ada si paling IPA dan si paling IPS. Tidak ada perdebatan akan hal tersebut gitu. Iya, nih betul sekali. Sepertinya kita kali ini akan bincang-bincang dulu aja kali ya. Tapi sebelum bincang-bincang kayaknya nggak afdol kalau nggak kenalan dulu gak Iya sih? nih, teman-teman takutnya belum tahu kita juga Iya, kan Iya. ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Maka dari itu lebih baik Kenalan kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nova Fakri dari kelas 10-2. Kehadiran saya di sini itu untuk mewakili dari Eskul Podcast Nama Kelas. Bagi teman-teman yang di rumah yang mau nonton atau mendengar podcast Nama Kelas, bisa cek langsung Spotify-nya podcast Nama Kelas. Kalau aku Siva Aisyah dari kelas 10-4. Aku perwakilan dari Eskul Swana Bahasa. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin tertarik dengan kebahasaan, boleh join Swana Bahasa juga. Betul banget. Kehadiran atau tampilnya kita di sini itu mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sedikit aja bersama tamu kita yang terhormat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Six Generation ini. Wah, siapa tuh kira-kira? Tentu saja kepala sekolah baru kita yang baru saja datang baru saja menjabat dalam periode sekarang. Wah, hebat banget ya, podcast kita bisa mengundang orang terpenting loh yang ada di SMA 6 ini. Betul banget. Sekolah mana yang bisa mengundang kepala sekolah baru langsung di podcastnya kecuali SMA 6 Bandung. Tepuk tangan dong buat SMA 6 Bandung. Kita perkenalkan kali selamat datang Pak di podcast Six Generation, Bapak Sucipta MPD yang lahir pada tanggal 23 April 1969 ya Pak ya? Ya, betul. Ya, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Untuk waktunya. Mungkin kita awali obrolan hal ini dengan hal yang sedikit mengulang masa lalu ya Pak. Ya gitu. Jadi kita berhubung kan narasumber kita kali ini adalah kepala sekolah jenjang SMA. Pak. Penasaran nggak sih gimana pengalaman selama jadi anak SMA-nya gitu, jadi murid-murid SMA gitu? Iya Pak, betul Pak. Ketika Bapak masih menjadi jiwa muda karana kalau iya, kata betul orang-orang sekali Pak. gitu. Jadi kita penasaran nih Pak, gimana nih pengalaman Bapak yang tidak terlupakan selama menjadi anak SMA? Oke, makasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ketika Bapak SMA, banyak sekali hal yang diinginkan, yang disukai. Oh iya Pak. Jadi banyak sekali bidang yang Bapak sukai waktu itu, bidang kesenian, bidang olahraga, dan memiliki satu cita-cita yang terus berjuang nempel di pikiran Bapak tuh waktu itu harus saya raih, dan saya berjuang keras. Dan masa SMA memang masa yang menyenangkan luar biasa. Betul Pak. Iya, Luar betul biasa sekali, waktu Pak. itu, karena banyak teman baru dengan suasana yang baru, wahana yang berbeda. Iya, dengan betul. ketika di SMP. Iya, Betul. betul sekali. Jadi banyak sekali keinginan dan ya yang disukai banyak sekali untuk dilakoni. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Luar biasa SMA. Luar biasa. Berarti betul, Pak. seru sekali ya Pak? Seru sekali. Seru, Iya. seru. Kan masa-masa terbaik kalau kata Krisye ya Pak ya, masa-masa paling indah masa-masa di sekolah. Iya, betul sekali. Tapi kalau ngobrolin SMA tuh gak afdol kalau gak ngomongin mata pelajaran Pak. Iya, Betul Pak. Iya. Kalau betul mata juga. pelajaran pasti ngomongin yang disuka dan gak disuka. Mungkin kita mulai dari yang disukai dulu ya Siva ya. Iya, kalau misalkan Sipa sih yang disukai selama jadi anak SMA di sini itu adalah pelajaran kimia Pak. Soalnya kan Sipa jadi sama Bu Rahma nih. Bu Rahma tuh enak gitu ngejelasinnya, kayak misalkan kita tuh lagi belajar tuh diterangin dengan baik. Jadi kita tuh enjoy sama pelajaran. Jadi Sipa suka sama pelajaran kimia. Kalau misalkan Bapak sendiri apa? Bapak SMA dulu pelajaran yang paling Bapak sukai satu, matematika yang pertama. Wih, keren Aduh. banget Pak matematika. Kita ketemu 2 jam aja udah Betul Pak, otak kepala tuh saya udah ngebul Pak kalau iya, betul sekali, 3-2 Pak. jam Aduh. Pak. Yang kedua bahasa Inggris yang Bapak sukai waktu itu. Nah, jadi yang ketiga biologi. Itu pelajaran yang Bapak paling sukai. Gitu. Jadi
pelajaran itu terus diolah setiap hari, latihan soal dan sebagainya. Ya karena suka. Oh iya. Jadi karena suka ya sudah digali terus waktu itu. Iya. Gitu, karena senang. Karena orang kalau ngelakuin hal tuh suka karena terbiasa ya. Terbiasa karena suka ada. Betul, Iya, betul, betul betul sekali. sekali. Memang harus begitu. Ya, Pak. Kalau yang disuka, kalau yang tidak disukanya bagaimana, Pak? Soalnya kalau Nova sendiri, Pak, gitu. Hal yang mata pelajaran yang tidak disukai Nova tuh bahasa Sunda, Pak, kebetulan Oh, mohon iya, maaf. Sunda. Karena Kenapa gitu sih? asing banget gitu di telinga tuh. Gak bisa dipahami gitu. Kamu emang bukan orang Sunda? Aku kan orang Jakarta Selatan, jadi harus modern. Gak boleh gitu ya Pak ya. Kita harus bisa melestarikan bahasa ibu kita sendiri. Waduh, siap, Iya, siap. bukan begitu Siap. kan Pak? Si paling tradisi. Iya dong, harus. Kalau Bapak bagaimana, Pak? Yang tidak disuka? Waktu itu Bapak cita-cita jadi dokter ya. Maka Hmm. pelajaran saya sukai, Bapak suka itu adalah pelajaran biologi, pelajaran matematika. Nah, yang paling Bapak tidak sukai waktu itu ya berbeda sama adik siapa namanya tadi? Siva. 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 Pelajaran kimia. Iya. Oh. Padahal seharusnya Bapak sukai ya. Iya, iya, waktu harusnya itu ya. iya. Iya tidak sukai. Nah, oleh karena itu waktu itu selalu ada hambatan saja. Tetapi ya selalu berjuang karena Ya, memang Pak. Bapak waktu itu ada di jurusan IPA ya. Jadi mau tidak mau Oh, harus iya, pelajari. Sesulit apapun itu ya dipelajari. Ya, Pak. Lakoni Walaupun- saja. Iya, dilakoni. Nilainya ya harus bagus. Betul, Pak. Karena ikhtiar tuh hasil tuh ada karena ikhtiar ya, Pak. Ikhtiar Betul, kita betul betul, sekali. suka gak suka hasil tetap mengikuti ikhtiar. Iya. Jadi Bapak dulu Pinter. anak si paling IPA gitu ya Si paling dulu. IPA ya. Iya, si paling IPA. Kang Nabil ya, Pak, ya? Kayak Kang Nabil Iya, ya, Pak. kayak ya? Kang Nabil. Terus kita juga penasaran nih Pak, jabatan Bapak waktu jadi anak SMA tuh apa? Kayak si Pak kan sekarang jadi sekretaris nih di SMA. Kadang pusing juga ya Pak, setiap hari ngisi agenda dan segala rupanya. Kalau misalkan Bapak waktu jadi anak SMA apa? KMK, wakil KM atau apa? Kalau Bapak sih di organisasi ketika di SMA tidak banyak ikut aktif di organisasi ya. Waktu itu hanya aktif di DKM di sekolah. DKM. Ya, Oh, di iya, sekolah iya, di iya. DKM. Irma ya, Pak, Irma. Kalau ya kurang lebih seperti itu. Ah, iya. Remaja Oh, iya, ikatan betul. masjid ya. Ya, ingat Ikatan remaja masjid. Ya seperti itu. Jadi aktivitasnya ya mengkondisikan untuk seperti Jumatan, ya kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah. Masya Seperti itu. Allah. Aduh bagus sekali. Bagus ini. sekali apa ya? Iya. Tidak apa? Alhamdulillah. Apa namanya tuh, calon-calon pemimpin idaman. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Amin ya Pak. Amin amin. Tapi Pak, kebetulan gitu ngomong-ngomong jabatan, Pak. Ya. Nova tuh kan kebetulan di Semanam di kelas itu menjabat sebagai ketua murid ya, Pak, jadi KM. Dan jadi tantangan baru gitu bagi Nova, Pak. Harus mengordinir 35 orang sekaligus yang sulit diatur gitu. Itu sangat sulit yang diatur sepertinya ya. bikin Nova kesel, yang bikin Nova kadang gak stabil gitu kan. Kondisi kelas tuh kan benar-benar tanggung jawab Nova gitu. Ya. Apa ya, kayak sulit aja gitu, Pak. Kepikirannya tuh kayak gak kebayang kalau guru harus ngordinir satu angkatan gitu. Ya nggak sih, Sip? Iya ya, penasaran banget. Jadi Bapak tuh kan sebelum jadi kepala sekolah jadi guru dulu ya Pak ya. Betul. Jadi waktu Bapak jadi anak SMA, apakah Bapak memang bercita-cita menjadi seorang guru atau bagaimana Pak? Nah, begini ceritanya. Ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa. Nah, Nggak nih. apa-apa. Jadi begini, ketika Bapak kecil itu sudah punya cita-cita ingin jadi seorang dokter. Iya, Ya, menjadi seorang dokter. Nah, jadi hal yang berkaitan dengan masalah kedokteran, bahkan buku pun ada sebuah buku dulu dengan teman tentang apa ya, tentang ilmu kandungan, ya gitu ya, yang seperti itu. Jadi Bapak pelajari tentang psikologi, Bapak pelajari seperti itu. Karena ingin sekali. Pelajaran yang berkaitan dengan hal itu semua Bapak suruh baca. Jadi di SMA yang berkaitan dengan IPA Bapak pelajari sedemikian rupa. Tapi itu kan cita-cita ya. Iya Tuh, Pak. betul. Suatu ketika Bapak dimasukkan ke jurusan IPS. Oh, Ya, karena waktu itu nilainya jelek matematika. matematika. Karena waktu itu sakit. Oh, Jadi iya. lama nggak masuk. Jadi dipaksakan ikut, akhirnya nilainya kurang bagus. Tapi Bapak punya percaya diri waktu itu. Ah, saya ingin jadi dokter. Bu, kenapa saya dimasukkan IPS? Habis nilainya jelek. Boleh nggak Bu dites lagi gitu? Oh iya. Nah, jadi waktu itu dites lagi Bapak ya. Tes lagi di depan Bapak Ibu guru, di ruang guru saat itu, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Nah, Alhamdulillah. akhirnya dimasukkan IPA. Oh iya iya. Nah, berjuanglah di IPA sampai nilai yang terbaik. Tetapi kenyataannya ketika perguruan tinggi masuk ke kedokteran waktu itu tidak diterima, gagal. Gitu. Yang masuk ke jurusan IPA juga gagal waktu itu. Tapi begitu testing di waktu berikutnya, periode berikutnya ikut kedokteran lagi, gagal lagi. Nah, ikut IPC, ternyata masuknya ke ekonomi. Oh, ekonomi. Di IKIP Ekonomi, waktu itu. IKIP. Ya, di IKIP waktu itu masuk ke ekonomi di IKIP.
Nah saat itu Bapak berpikir, oh ternyata Allah itu udah punya rencana yang lebih baik, mungkin lebih betul bagus. sekali. Lebih bagus ya. Jadi setelah berusaha sedemikian rupa, ternyata pada akhirnya Allah yang menentukan. Ya sudah, Bapak di situ yakin pasti Allah menitipkan sesuatu yang baik di balik semua peristiwa ini. Ya. Kalau sudah masuk IKIP, ya sudah 60%, 70% Bapak sudah berpikir ini jadi guru. Oh iya betul Betul sekali. Pak, betul, Pak. Karena kan IKIP kan memang biasa melatih mahasiswanya untuk menjadi guru ya Pak ya. Betul. Iya. Tapi ketika setelah lulus dari IKIP, Bapak coba testing, ikut bekerja ke bank, ke perusahaan. Ternyata di sana tidak bisa berjalan dengan lancar. Tetapi ketika testing jadi guru, ternyata lancar, tidak ada masalah. Oh, ternyata memang Allah sudah merencanakan Bapak ini untuk jadi guru dari Iya dulu. betul sekali. Ya sudah, pada akhirnya tawakal aja kepada Allah. Tawakal. Masya Itu Allah. yang terbaik. Oh iya Pak. Dan sampai sekarang ya Bapak ada di sekolah. Jadi kalau Bapak Alhamdulillah. jadi lebih dekat sama murid ya Pak ya. Alhamdulillah. Ternyata ini memang maknanya luar biasa dan ini mudah-mudahan berkah. Yakin, Amin. yakin Allah menitipkan yang baik. untuk kita Tapi semua. Pak orang tua apa mendukung Bapak menjadi guru? Sangat mendukung. Pada awalnya enggak, tetapi setelah berjalan masuk IKIP, kemudian aktivitas Bapak di IKIP seperti apa waktu itu, ya luar biasa banyak kegiatan dan ini mereka mendukung 100%. Oh iya. Ya Bapak jadi semangat. Jadi semangatnya. Jadi buat teman-teman di rumah nih, jadi orang tua, doa orang tuh sangat penting ya Betul, Pak. betul, Iya, betul sekali. Tawakal mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman di Teman-teman rumah di rumah gitu juga. yang mendengar podcast bahwa tidak semua cita-cita yang kita Inginkan impikan itu, itu ya. harus sesuai sejalan dengan realita gitu ya Iya, Pak ya. betul Tapi sekali. apa yang realita kita alami itu pasti merupakan pilihan atau cara terbaik Allah memberi kita nge-treat kita lah kasarnya, Ya. memperlakukan kita. Iya gitu. betul. Jadi yang harus kita yakini itu adalah bahwa segala upaya yang kita lakukan untuk kebaikan itu pasti akan diganti oleh Allah. Yang lebih baik. Nah, yang lebih baik ya Pak ya. Ya, dari yang kita pikirkan. Ya, Iya. iya sih Pak betul. Tapi Pak, kalau menjadi guru kan Bapak tadi sempat bilang gitu, kalau Bapak di IKIP tuh ngambil jurusan ekonomi apa ya? Ya, Ya, pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Berarti jadi guru ekonomi apa ya? Ya, betul. Bapak tipe guru yang seperti apa gitu Pak selama menjabat menjadi guru selama menjadi guru ekonomi itu tipe guru yang seperti apa dibagi murid-muridnya? Soalnya dari pandangan Noval ya Pak, kayak Bapak tuh tipe-tipe yang dicintai muridnya Iya gitu. nih, betul sekali ya. Yang Bapak aku mau Alhamdulillah. curhat, Bapak aku mau cerita kayak gitu Pak sama murid-murid. Jadi temennya murid Temen deh murid kayaknya. ya, Iya betul gitu, Pak. sekali deh kayaknya. Jadi kalau Bapak gini ya kalau ngajar, yang paling pertama kali ketika datang ke kelas itu, kalau Bapak itu membuat dulu mereka senang dan merasa dekat. Karena kalau sudah merasa dekat dan merasa senang, muncul kepercayaan. Ya, Pak ini katanya bisa jadi teman dan sebagainya. Jadi Bapak tidak mengkondisikan sebagai saya nih guru, ada siswa. Jadi ke guru harus begini-begini ya setiap hari. Nah, nggak begitu. Jadi Bapak menjadi sahabat dengan mereka. Iya betul sekali. Mereka suka bernyanyi, ayo kita bernyanyi. Mereka suka berolahraga, Bapak ikut berolahraga. Oh, iya. Jadi apa yang mereka sukai, Bapak ikuti. Ya, selama itu positif. Tidak Yang apa-apa. penting ada keterikatan emosional yang dekat. Ya. Akhirnya ya ketika menyampaikan pelajaran mereka ya senang mendengarkan, senang melakukan tugasnya dan sebagainya. Itu yang Bapak jalankan. Yang penting kedekatan emosional. Oh ya, kemudian apa sih Pak tantangan tersendiri nih selama jadi guru ekonomi itu apa? Kan Bapak kan dulu sukanya pelajaran biologi nih. Terus tiba-tiba pindah nih ke IPS jadi ekonomi. Terus apa nih apa tantangannya gitu kayak Ini kan nggak biasa Bapak pelajari di SMA gitu Pak. Jadi kayak tidak sama gitu sama yang Bapak sukai gitu. Iya. Ya, sebetulnya prinsipnya gini kalau Bapak ya, di dalam belajar itu kalau Bapak sudah masuk ke satu dunia yang memang kenyataannya harus kita hadapi saat itu, ya sudah. Kalau orang bilang, nih kita udah nyemplung nih ke kolam, emang mau tenggelam aja? Oh iya betul sekali. Harus berenang ya, harus berenang berenang. sampai ke tepian. Akhirnya selamat, gitu ya. Nah begitu juga Bapak udah nyemplung nih ke bagian bidang ekonomi, pendidikan ekonomi, ya sudah. Yang pertama Bapak lakukan adalah syukuri. Iya betul sekali. Syukuri. Bersyukur. Cara mensyukurnya yaitu dengan ya mempelajari sungguh-sungguh. Itu karena Allah udah tentukan di situ. Karena mau gak mau harus ini bukan gak mau sih harus ya lebih tepatnya harus kita lakukan gitu itu karena Betul. Ya Allah sudah memberikan takdirnya kepada kita tuh kayak gini gitu, gak bisa kita lawan lah kasarnya mah. Ya, disyukuri yang Ya pertama. disyukuri. Kemudian Pak waktu sama Bapak menjadi guru nih, apa sih pernah dapat pengalaman dengan murid yang bandel nggak Pak? Betul, Murid yang Pak. nakal? Kayak Nova Pak dulu Pak, waktu itu pernah Pak matahin
keran air musola sampai diparahin parhuyat Pak gitu. Aduh, gimana ini kacau dong. Ya. Siapa anak baik di SMA sekarang? Kata siapa? Iya, betul tahu. Kata siapa? Tanyain aja teman-teman aku. Emang aku teman kamu. Udah apa lanjut aja Pak? Apa nih Pak pengalaman sama anak bandel nih gitu? Ya Pak. Memang ya Bapak juga pernah SMA ya, Iya. pernah bandel, bahkan itu sering ya. Sering Laki-laki bandel. ya, laki-laki. Ya, Biasa, betul. laki-laki tuh bandel Laki-laki tuh biasa, Pak. Nah, tetapi sekarang Bapak udah jadi guru, ketika jadi guru menghadapi siswa-siswa seperti itu selalu ada dimanapun. Tapi Bapak selalu mafhum masalah itu ya. Artinya memang masa-masa SMA itu yang masa-masa sedang mencari jati dirinya. Iya, Dia betul. suka kemana? Coba ini, coba itu. Ketika mencoba selalu ada clash ya antara pikiran dan hati. Iya. Iya, betul. Tidak ada kompromi, ya belum kompromi. Sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang kurang bagus lah mungkin ya. Menyimpang. Ya relatif ya. Oke. Dikatakan menyimpang, Oke. relatif. Nah tapi itu udah Bapak maklum waktu itu ya. Iya. Jadi karena memang manusia itu diciptakan sempurna ya, tetapi dengan berbagai segala tantangan dalam proses hidupnya ya. Iya, Masuk betul, ketika SMA ya. Jadi dinamika anak remaja itu ya mau tidak mau harus Bapak pahami, Iya. Bapak maklumi gitu. Tetapi kewajiban Bapak mengarahkan bahwa itu kurang pas, bagus tapi kurang baik, kurang tepat dan iya, sebagainya. iya, Yang iya. lebih bagus begini begitu dan berikan contoh. Ya sabar. Sabar ya, Pak. Iya, betul Harus sekali. sabar. Ya, harus sabar. Mau gak mau ya Pak ya, sebagai guru ya, kan sebagai guru tuh ada peribahasa mengatakan bahwa guru tuh tidak selalu menjadi guru, tapi guru tuh bisa menjadi sahabat suatu muridnya gitu. Betul sekali. Iya, jadi harus terbuka gitu Harus ya. terbuka. Iya. Kemudian tadi kan Cipa pernah bilang, Cipa tadi bilang nih kelas Cipa suka pelajaran kimia karena gurunya enak gitu belajarnya. Jadi menurut Bapak nih, apakah cara mengajar guru tuh berhubungan nggak sih sama pelajaran yang bakal kita sukai? Ya. Kalau belajar itu kan ada metode pembelajaran ya. Iya, betul. Itu macam-macam, itu banyak sekali metode pembelajaran. Bisa satu metode, bisa dua metode digabungkan, tergantung kepada kebutuhan siswanya. Tipe muridnya. Tipe siswanya. Iya. Kan ada yang baru dikasih ajaran sekali bisa, Iya. ada yang sudah kali baru bisa, ada yang udah 5 kali baru bisa. 5 kali itu. Jadi metodenya sangat berbeda. Iya. Harus seperti itu. Kalau sekarang mah dikatakannya apa ya? Pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi berbeda melayani siswa dengan tipe yang berbeda-beda. Seperti itu harusnya. Oke. Harusnya gitu. Beribu-ribu murid, beribu-ribu teknik, beribu-ribu macam guru juga, beribu-ribu teknik yang harus guru terapkan kepada muridnya juga ya. Iya. Karena beribu-ribu tipe murid. Jadi gimana nih Pak cara mengajar yang efektif buat para guru-guru supaya waktu ngajar tuh kita tuh jadi enak gitu sama pelajaran, sama jadi enjoy sama pelajaran, jadi suka sama pelajarannya. Ya. Jadi gimana caranya guru cara mengajar buat guru-guru nih? Yang pertama itu, tahapan pertama itu adalah memberikan persepsi ya, artinya memberikan motivasi, semangat, membangun Iya. kedekatan ya dengan betul siswa, sekali. sehingga siswa merasa ada pernah kalau kayak gini ya. Apa pernah nggak kayak gini? Apa? Begitu guru masuk kelas, Tegang. tegang, Oh iya, betul sebagainya. sekali. Oh pernah banget gitu. gitu. Apalagi guru killer tuh Pak. Allahu Akbar. Oh, ada. Belum ngerjain PR. Wah udah itu mah. Udah deh. Allahu alam. Tapi tetap kita harus berpikir secara positif. Positif. Ya, positif. Jadi kita raih ilmunya, kita pelajari dengan baik. Nah, berhubungan dengan bagaimana guru, metode apa nih, cara bagaimana yang paling bagus, lah itu. Jadi mempersiapkan rencananya dengan baik, memahami karakter setiap siswa di kelasnya masing-masing, ya, sehingga nanti metode yang digunakan apa yang paling bagus saat di kelas. Tapi dengan catatan dibangun dulu komunikasi yang baik, persepsi yang baik, dan motivasi yang baik, sehingga ada kedekatan emosional. Karena itulah, coba kalau Neng siapa? Siva ya. Siva, Coba ya. kalau Neng sudah percaya sama Bapak, sudah ada dekat dengan Bapak, Iya. kira-kira yang Bapak kasih ilmu pelajaran, kira-kira bisa antipati atau enggak? Bisa. Jadi kayak nerap gitu ke Sipanya. Masih nerap ya? Iya, jadi nerap. Ya. Karena tidak ada satu kebencian apapun Iya, ya ke betul Bapak ya. sekali. Iya, betul sekali. Jadi kayak Coba kalau kamu udah tidak suka sama Bapak, apa yang Bapak berikan ke kamu? Ditolak. Tolak ya. Udah tolak. aduh. Sulit diterima mungkin apa ya. Jadi harus ada Timbal balik, timbal Iya, balik, komunikasi yang baik gitu ya. gitu. Oh, mungkin aja itu tuh kenapa sih pas suka kimia, karena mungkin Bu Rahma wali kelas 14 ya Pak ya. Jadi kayak Oh iya, wali kelas ada aku kedekatan juga. batin Iya, gitu betul ya. juga, betul sekali. Nah kemudian gimana nih Pak caranya mengatasi anak yang bandel kayak Nopal tadi nih? Nopal, Gimana nih Pak? Apakah dengan dimarahin atau dinasihati atau dihukum atau kayak gimana Pak? Jujur Pak, matahin keran musola menurut Nova udah keterlaluan aja Pak. Gini Nova. Ya itu Pak harus digimanain tuh Pak. belum?
Sepertinya. Wah, kalau belum harus dihukum dulu nih. Iya, harus dihukum dulu nih. Aduh. Enggak, kalau Bapak sih enggak begitu ya. Hukuman itu tidak harus selalu dengan kalau dalam dulu ada bahasa Sunda ada sintrek gitu ya. Oh iya, sintrek. Wah, apalagi ditompel, wah itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Ya, kekerasan itu tidak boleh di sekolah ya. Tidak boleh. Jadi yang lebih baik itu adalah dengan pendekatan, kemudian ada diskusi ya. Ada diskusi membangun pemahaman dari hubungan antara setiap guru dengan murid, antara murid dengan murid ya, antara murid atau guru dengan lingkungannya gitu ya. Jadi membangun hubungan yang positif. Ya. Nah, hubungan yang positif itu bisa dibangun dan akan muncul kepercayaan tatkala dibangun pemahaman. Ya, dibangun pemahaman. Oh, iya, betul sekali. Jadi kalau ada masalah itu tidak kamu ini sebagai cenderung tidak begitu. Sana, kamu push up. Tidak gitu. Ya. Tetapi dibangun pemahaman kenapa bisa terjadi seperti itu dan sebagainya. Siapa tahu ada masalah di rumah ya. Kamu mau pergi minta ongkos nggak dikasih. Jadi bad mood ya, Pak. Bad mood iya. Ngamuk ya. Iya, ngamuk di sekolah. Jadi malah ngamuk-ngamuk di sekolah. Iya, jadi nggak benar belajarnya. Jadi dilihat latar belakangnya apa, kenapa itu bisa terjadi. Lalu diberikan solusi. Iya. Semua itu harus ada apa? Step awal lah ya, Pak ya. Betul, bertahap. Harus bertahap gitu. Iya. Nggak harus jeblos langsung gitu ya, Pak ya. Tapi Bapak selama menjadi guru gitu ya, Pak. Pernah kepikiran nggak untuk menjadi kepala sekolah kayak sekarang gitu? Apakah kayak ini tuh bukan di luar perkiraan Bapak atau saya kalau menjadi guru sepertinya kalau misalnya atau sudah berpikir kalau saya menjadi guru harus menjadi kepala sekolah gitu. Bagaimana, Pak? Sebetulnya enggak juga ya, enggak juga. Karena kalau Bapak udah ada di satu tempat, ya Bapak akan berpikir dan berjuang secara maksimal. Ya. Jadi apa yang Bapak punya diekspor terus untuk berikan yang terbaik. Jadi tidak terpikir mau jadi apa. Karena ketika Bapak bekerja, yang penting bekerja sebaik-baiknya. Perkara nanti jadi ini jadi itu, biar orang melihat, orang menilai lebih jauh. Allah yang tahu. Gitu. Jadi saat itu sekarang jadi kepala sekolah tidak pernah terpikirkan sama sekali. Ya. Tapi sangat bersyukur ya, Pak. Ya. Jadi ayo ikutan. Aduh, nggak mau. Ikutan aja. Apa nggak mau? Bukan cita-cita. Ya tetapi akhirnya ya udah ikutan. Ya sudah. Ternyata mudah dan lancar. Berarti memang Allah sudah mengizinkan seperti itu barangkali. Ya sudah. Kalau sudah ikhlas pasti bakal dimudahkan ya, Pak. Iya, pasti dimudahkan. Ya. Kemudian kan kepala sekolah itu ada seseorang yang paling penting di sekolah nih, kayak pemimpin di sekolah. Nah, terus gimana sih, Pak? Tantangan selama jadi kepala sekolah? Kan itu sangat besar ya kewajibannya menjadi kepala sekolah itu. Jadi apa sih tantangannya? Ya. Tentu sangat besar ya. Karena yang dipimpin itu orang, manusia, yang punya keinginan, punya harapan, punya karakter dan watak yang berbeda-beda. Gitu. Tetapi semua itu harus disatukan menuju kepada tujuan yang sama. Iya, gitu. betul sekali. Sekolah yang berkualitas. Gitu. Nah, Bapak harus punya strategi, punya trik tersendiri, pendekatan persuasif, ya, dan mempelajari tipe-tipe semua yang ada di sini seperti apa. Akhirnya Bapak menentukan harus seperti apa Bapak memimpin beliau-beliau ini, guru-guru. Ya, pada akhirnya pelayanan kepada siswa prima, terbaik, sehingga lulusan sangat bagus. Nah kalau tipe Bapak dalam memimpin sih, Bapak lebih ke demokratis ya. Demokratis. Seperti negara Indonesia ya, demokrasi. Jadi tidak otoriter. Nah, tapi dalam saat-saat tertentu ada hal-hal yang memang harus diputuskan. Karena darurat dan sebagainya. Ya tidak rapat dulu, tapi itu pun dengan pertimbangan yang matang lah. Lebih musyawarah dan mufakat ya, Pak. Betul. Mengedepankan musyawarah dan mufakat. Tapi Pak, dilihat dari tantangannya kan Noval juga mulai belajar kepemimpinan gitu dari SMA gitu. Tantangan tersendiri juga mulai merasakan gitu ya, sudah mulai seperti ini gitu cara kasarnya mengolah manusia, bukan mengordinir. Iya, betul. Bukan manusia, sumber daya manusia untuk bisa memiliki tujuan yang sama, berpikir sama, hingga melakukan halnya tuh saling berkesinambungan gitu, sampai ya sama gitu tujuannya. Cara Bapak untuk biar gak stres menanggapi hal itu bagaimana, Pak? Kayak hobi kalau kata orang-orang. Hobi yang Bapak lakukan untuk meredakan stres tersebut gitu. Iya. Yang pertama memanage pikiran kita ya, pikiran kita. Sudut pandang kita terhadap manusia itu seperti apa?
Karena Allah itu sudah menentukan manusia itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam potensi, bermacam-macam kebiasaan yang sudah tumbuh dari mereka sejak kecil di keluarga, di lingkungannya sampai sekarang, ya seperti itu. Iya. Nah, yang pertama kali adalah Bapak maklumi dulu, karena ada tiga hal yang Bapak selalu kembangkan ya, kembangkan dalam kehidupan dengan siapapun. Satu, belajarlah selalu untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Jadi kita nggak bisa merendahkan orang, nggak bisa ini karakternya begini kita asingkan, kita jauhkan, nggak bisa. Itu nggak boleh. Ya, kita harus belajar untuk menerima. Betul. Yang kedua, kita harus belajar berusaha keras untuk bisa mengakui kelebihan orang lain. Kita nggak ngiri, nggak panas ngelihat orang sukses. Ya. Betul. Nah, seharusnya kita belajar. Oh iya. Ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Jangan lihat hasilnya, tapi prosesnya apa yang dia lakukan. Oh iya. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Dan yang ketiga, yang terakhir, selebihnya serahkan sama Allah. Ya, kita berusaha sedemikian rupa untuk melakukan yang terbaik, selebihnya serahkan sama Allah. Iya. Mungkin ini bisa jadi motivasi ya, Pak ya. Buat teman-teman Bukan di motivasi, rumah. cara teman-teman biar cara aduh saya pusing nih jadi pemimpin misalkan. Ada cara meredakannya gitu. Iya ya. gitu. Ya. Tapi Bapak kemarin kan saya hadir di pas upacara penyambutan apa ya? Sebenarnya Bapak tipe orang yang kayak suka nyanyi ya, Pak ya? Ya kan? Oh iya betul sekali. Soalnya Bapak saya Bagus dengar sekali ya suaranya. bagus sekali bener Iya, Pak. sangat Saya bagus jujur sekali. Iya, aduh. dengar lagu Krispati pertama kali terkagum-kagum loh, Iya Pak. Pak, kagum Pak, Kemarin bagus asli. sekali. Aduh, Masya Allah sekali. Kalau itu mah hobi ya. Hobi bener Pak. Hobi emang dari kecil ya. Oh mau suka Jadi, nyanyi. Bapak- Nanti Bapak bisa duet nanti sama Pak Dasep Pak. Oh Oh, iya, insya duet Allah. nih. Bisa duet sama Insya Pak Allah. Dasep. Bisa duet. Memang Pak, dunia tarik suara memang dari kecil suka. Nah, gitu. Jadi ya menghibur diri sendiri. iya. Jadi kalau Pak di rumah di depan kaca ya, kalau satu minggu sekali atau 2 kali, atau kalau sekarang setel YouTube di rumah nyanyi sampai beberapa iya. lagu, ya memuaskan diri sendiri dengan cara seperti itu. Kepuasan batin. Ya, betul. Kemudian Pak, Bapak kan jadi guru nih, kemudian jadi kepala sekolah. Pernah nggak sih Pak dapat pengalaman istimewa dari murid-murid, kayak misalkan pernah dikasih hadiah atau apakah waktu hari guru misalkan? Pernah nggak Pak? Pernah ketika sebelum di sini ya, sekolah sebelumnya, ketika jadi guru waktu itu biasanya ada memang ketika di hari PGRI, ketika hari guru. Hari guru betul sekali, hari guru. Di sini juga hari guru rame banget Pak. Ya Pak, di sini juga kayak ngasih hadiah ke guru-guru. Ngasih hadiah ke guru juga. Iya, Bagus. betul. Iya betul seperti itu. Itu seperti rasa terima kasih kami kepada guru Iya, telah kepada guru, membimbing, telah membimbing gitu. membimbing dan mengajari kami. Tepuk tangan dulu buat guru SMA. Iya betul semangat. Tapi Pak, Bapak menjadi kepala sekolah itu kan harus ada skill kepemimpinan yang cukup lihai apa ya? Tapi kalau boleh tahu gitu, skill kepemimpinan itu tuh Bapak latihnya tuh dari mana Pak? Atau Bapak emang punya dari kecil tuh punya sifat lagi skill kepemimpinan yang saya emang bisa memimpin, atau Bapak biasakan ikut organisasi di SMA biar terlatih atau bagaimana Pak? Karena kan kepala sekolah itu kan memimpin satu sekolah gitu Pak. Ya Pak, dan Bapak juga tadi bilang mengordinir sumber daya manusia tuh sulitnya minta Iya, ampun sulit, gitu Pak. sangat sulit. Nah, jadi gini, Bapak juga tidak berpikir akan jadi seorang pemimpin seperti ini. Iya. Nah, tetapi Bapak juga tidak menyangka, mungkin ini anugerah dari Allah ya, diberikan rasa suka di bidang kesenian, bermain musik, bernyanyi, begitu ya, olahraga, segala macam olahraga juga. Iya. Sehingga tidak nyangka bahwa itu akan bermanfaat pada saat ini ketika kita sudah ada di satu tempat. Oh iya. Apalagi dengan siswa. Kemudian juga ketika di kuliahan itu lebih suka di lapangan. Jadi bersama teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan, mengurus lomba, cerdas-cermat SMA se-Jawa Barat ya dan sebagainya, se-Kota Madya dan sebagainya. Itu terlibat di dalam urusan seperti itu. Jadi banyak sekali gitu. Nah, akhirnya kita bisa bagaimana tujuan bisa tercapai, orang terkoordinir untuk mencapai tujuan itu. Oh iya betul sekali. Gitu. Jadi nih buat teman-teman di rumah nih, selama kita jadi anak sekolah, kita banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif. Karena mungkin bisa jadi berguna gitu buat kita nanti ke Betul, betul. Iya, jadi Bekal. ya bekal gitu. Jadi banyak-banyak melakukan hal yang positif ya, teman-teman. Ya, betul. Kemudian kesan pertama Bapak waktu pertama kali ditugaskan di SMA 6, apa tuh kesan pertamanya? Baru mendengar ya? Iya, baru mendengar. Benar nggak ini? Aduh. Soalnya Sudah sebelumnya mengerti tuh nih. waktu kemarin tuh di acara penyambutan
Nova dengar Bapak tuh cukup syukur gitu bisa di SMA 6 karena lebih dekat dengan keluarga ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Ya. Oh iya betul sekali. Memang pertama kali dengar sini di SMA 6. Benar apa enggak nih? Wah, ini kan sekolah yang dulu Bapak ketika SMA ya. SMA 6 tuh adanya di mana gitu ya. Oh, Bapak iya. tahu. Oh iya Ya, iya. ketika Bapak SMA. Jadi ini di pusat kota. Oh, ini bukan sekolah kecil. Ya, ini sekolah besar. Besar, ya? Terkenal SMA 6 Iya, ini. Semua orang ya banyak yang ingin masuk ke SMA 6. Nah, ya Bapak merasa bersyukur dan senang ya Tuh, waktu iya, itu. betul sekali. Tapi di balik itu, wah ini tantangannya berat nih. Jadi Bapak ya jelas akhirnya banyak belajar. Belajar cepat untuk mengolah sekolah ini. Soalnya gini Pak, kalau waktu pas sebelum masuk ke SMA 6 nih ya, masih SMP kelas 9, teman seperti ada yang bilang gini, hei SMA 6 kecil, mungil, unyu gitu ya. Iya kan, sangat unyu sekali. Tapi setelah Sipa masuk ke SMA 6, ternyata sangat luas sekali ya Pak prestasinya, sampai kemarin aja. Iya, sampai kemarin aja kita dapat juara yang sampai ke Asia Tenggara, hebat sekali dong. Tepuk tangan lu pada SMA 6. 6. Iya, aku bangga SMA 6. Iya, bangga besar SMA 6. itu tidak harus secara fisik ya. Iya, Tapi bisa. makna prestasi Prestasi harus besar juga. Itu lebih besar daripada fisik besar ya Pak ya. Oh iya, Iya. luar biasa. Terus Pak, harapan Bapak gitu untuk SMA 6 ke depannya Pak, bagaimana? Jelaslah harapan Bapak sangat besar ya. Ketika Bapak kemarin datang ke sini kemudian disambut dengan tarian, Oh iya, betul dengan sekali. vokal grup, ya, dengan ada nyanyi duet ya, Nyanyi duet, upacara, betul, upacara. paduan suara, itu satu ciri ya, satu tanda awal bahwa memang potensi di sekolah ini besar, ya besar ya. Iya. Itu baru sedikit. Belum Bapak ngeliat kan hari-hari berikutnya, mungkin ke depan dari hari ini Bapak akan lihat lagi potensinya seperti apa. Termasuk potensi kegiatan ada karakter seperti ini ya, pembentukan Pembiasaan, karakter, pembiasaan. pembiasaan Oh iya, ya. pembiasaan, Itu kan betul sangat sekali. sangat bagus, luar biasa. Nah, jadi Bapak sangat yakin bahwa sekolah ini bisa maju sangat hebat. Kalau Amin, kita amin. kompak ya, Iya, kompak guru-guru, siswa, kita berprestasi, belajar bekerja keras, ya dengan teliti dan totalitas dan ikhlas, Iya. ya itu motonya. Nah, insya Allah, Bapak percaya sekolah ini akan mampu melebihi sekolah-sekolah lain di Bandung ini. Semoga Amin, ya. semoga amin. Ya. terlaksana ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak harapkan itu bisa menjadi terrealisasikan lah ya. Amin. Sama Bapak Ya, amin menjadi kepala sekali. sekolah. Dan semoga kata-kata kita, kata-kata atas dan kata-kata selanjutnya juga bisa lebih kompak lagi Pak untuk memaksimalkan harapan Bapak Lebih tersebut. baik lagi ke Amin, depannya. amin. Kemudian apa nih Pak motivasi buat teman-teman di SMA 6 ini, buat kita juga nih yang baru 6 bulan kan di sini. Iya Pak. Kemudian juga buat anak kelas 12 nih yang Iya, mau kelulusan. mau kelulusan, yang Iya. mau menghadapi kejamnya dunia Iya, kalau kata media sosial mah. perkuliahan gitu ya. Gimana nih Pak Menghadapi motivasinya? kejamnya dunia. Gini ya, bahwa Allah itu kita harus merasa yakin bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima dari Yang Maha Kuasa, di balik itu semua terkandung ilmu. Oh iya Ya. betul. Yang kedua, untuk menggali semua itu menjadi ilmu buat kita, maka kita harus mau berpikir. Mau berpikir, Iya harus. ya harus berpikir. Harus. Apa nih maknanya buat kehidupan kita? Apa yang kita baca itu semua ilmu. Apa yang kita lihat itu semua ilmu. Sekarang aja Bapak nih kayak gini, ini ilmu buat Bapak. Oh iya. Ya, sekarang Bapak belajar nih bermain podcast kayak gini nih. Mm-mm. Berarti nanti ke depan kalau ada podcast lagi harus lebih baik dari ini Bapak nih. Nanti kan Bapak lihat nih tayangannya kayak apa. Ah, ternyata saya di podcast itu ilmu kan buat Bapak ya. Oh iya Ya, betul betul, Pak. sekali. Jadi itulah satu ciri atau misalkan hal-hal yang bisa kita jadikan kekuatan untuk kita menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Iya. Ya, nah begitu juga di sekolah ini merupakan satu kesempatan bagi kita, bagi siswa-siswa untuk belajar menuntut ilmu. Iya. Harus bersyukur. Cara mensyukurinya, motonya gini. Kalau Bapak sekarang diajarkan A, maka sekarang saya harus mengerti A. Saya tidak boleh membawa ketidakmengertian ke rumah. Saya harus mengerti di sekolah. Ketika di sekolah tidak mengerti, tanya kepada gurunya. Oh iya. Oh, gurunya udah ke ruang guru nih. Ah, kejar aja ke ruang guru. Ketika diberikan tugas, kerjakan saat itu. Kenapa begitu? Karena nanti ada pelajaran lain, ada tugas Iya, lagi, Iya. banyak lagi. Jadi kalau kita tunda ketidakmengertian kita, numpuk deh nanti. Iya. Apalagi dibawa ke rumah, Wah. emang bisa nanya ke orang tua kita belum tentu ya. Iya, pusing-pusing belum tentu sendiri. sekali. Kasihan, Iya, ya. sendiri. Kasihan. Jadi kita harus bekerja keras. Apa yang kita terima hari ini kita syukuri, kita tuntaskan.
pahami saat itu. Iya. Karena besok ada pelajaran berikutnya lagi, ada tugas lagi, ada ilmu lagi. Waduh, numpuk kalau kita tunda. Iya, Pak. Iya Begitu sih, ujian, betul sekali. begitu ulangan apa yang terjadi? Ngebul, Pak. Ngebul. Akhirnya iya. nomor 2 apa? Oh, nyontek. Atau ikut kancing, Pak. Itu aduh, iya aduh. Itu kebiasaan yang nggak baik ya. Iya. Iya, nggak baik. Jadi tuntaskan pekerjaan saat itu. Ya, Pak. Jangan menunda-nunda ya adik-adik, teman-teman yang mendengar podcast ini, janganlah menunda-nunda tugasmu Iya. karena tugasmu itu sangat penting untuk di kemudian hari ya, Pak ya. Iya, Betul, Pak ya. betul. Semoga motivasi yang Bapak berikan itu bisa menjadi Manfaat lah, pemantik obor semangat dibagi Insya Allah. kami sebagai murid SMA 6 ya, Pak Iya. ya. Semoga kami bisa menjadi siswa teladan gitu. Amin. Amin. Atas motivasi Bapak tersebut. Amin. Sepertinya udah di penghujung acara gak sih, Iya Sif nih, ya? aduh, sayang banget padahal masih pengen ngobrol nih Pak. Iya, nih, sayang Pak, aduh, banget. sayang banget Pak. Makasih ya Pak ya udah hadir Iya, di Pak, udah podcast menyempatkan Generation waktunya. kali ini Iya, gitu ya, sangat Pak. terhormat sekali Sangat kita ya. terhormat banget Bang kita. Kami sangat menghargai hal tersebut ya Iya. Pak bisa hadir di podcast Generation isi di podcast Generation kali ini. Jadi buat teman-teman di rumah nih, semoga terima kasih juga nih yang buat kalian yang udah mendengarkan podcast sampai akhir kayak gini. Semoga podcast kita kali ini tuh menjadi motivasi atau menjadi semangat baru buat teman-teman di rumah juga. Betul banget. Makasih juga ya Pak ya telah hadir. Iya. Selamat jumpa atau tinggal kali Iya. ya. Semoga bisa bertemu lagi ya Pak di podcast Ya di podcast selanjutnya Iya, ya Pak ya. Pak. Buat teman-teman di rumah juga terima kasih telah mendengarkan podcast Generation kita kali ini. Makasih banget yang udah stay 30 menit, 40 menit sampai sejam mungkin ya, enggak Iya, tahu. mungkin sampai akhir gitu Ya, ya. Iya. saya Muhammad Nova Fakri. Saya si Faiz ya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Di podcast Six Generation selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye. Dadah.